Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladis Marlini, anggota dari kelas 4C Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian telaah kurikulum. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen kurikulum. Yang ketiga, hakikat kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap komponennya, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Dalam artian lain adalah jalan yang sudah ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat atau dengan baik. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan karena berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran diukur dari tujuan-tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, komponen isi. Komponen isi yaitu suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar. Yang ketiga, komponen strategi. Komponen strategi adalah merujuk pada metode pendekatan serta peralatan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi yaitu memeriksa suatu kurikulum apakah tujuan kurikulum telah tercapai dengan baik atau tidak. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu hakikat kurikulum dalam pendidikan. Sebelum saya akan melanjut di sini, maka dapat saya simpulkan yaitu hakikat dari pendidikan kurikulum dalam pendidikan yaitu menjelaskan materi mengenai hakikat kurikulum dalam pendidikan, yakni pendidikan saat ini sangat membutuhkan kurikulum karena tanpa adanya kurikulum pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif dan baik. Sebab suatu pendidikan harus mempunyai kurikulum yang baik dan secara sistematis kurikulum jelas tujuannya yang ingin dicapai. Kurikulum itu berupa serangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari, dipahami, dan dihayati dan dikuasai oleh peserta didik, tentu saja di bawah bimbingan sekolah itu sendiri. Dan kurikulum harus bisa mengembangkan, meningkatkan martabat atau minat dan bakat siswa sehingga tercapailah siswa yang kreatif, inovatif, serta multitalenta dan berani. Ada 3 pembagian hakikat dari kurikulum. Yang pertama, untuk mencapai visi dan misi sekolah itu untuk menegakkan kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai aktivitas penggerak. Aktivitas penggerak seperti peserta didik mengikuti lomba-lomba antar sekolah. Yang ketiga, kurikulum sebagai alat evaluasi. Maka dari pengertian di atas dapat saya simpulkan yaitu kurikulum juga sebagai penengah jika terjadi suatu yang menyimpang atau yang tidak sesuai, baik itu diperoleh melalui pendidikan atau sebuah lembaga. Maka disitulah letak dari salah satu fungsi dari kurikulum untuk meluruskan kembali jika terdapat penyimpangan di dalam sebuah pendidikan itu sendiri. Seperti di dalam sekolah, jika kurikulum tidak berjalan dengan baik, maka suatu materi yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik tidak akan diserap oleh peserta didik tersebut. Baiklah, maka dari itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya
Saya mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.